Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai diskusi kita pada hari ini. Saya akan mulai dengan yang di sebelah kiri saya, Pak Aman Suparman. Tapi sebelum beliau memaparkan presentasi beliau, izinkan saya membacakan sedikit short biodata beliau. Bapak Aman Suparman saat ini adalah Wakil Kepala Bidang Industri Halal, Badan Ekonomi Syariah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Beliau juga adalah CEO dari PT Soka Cipta Niaga dan juga Komisaris Utama PT Soka Cipta Wisata dan juga Komisaris Utama PT Tampomas Cipta Pesona serta Komisaris Utama PT Kanik Indonesia Utama dan juga Komisaris Utama PT Mitra Utama Laju Bahagia. Dan luar biasa juga tadi kita sempat diskusi dan mendengarkan ya, beliau tidak hanya seorang wirausahawan tapi juga seorang akademik karena beliau memiliki gelar Doctor of Philosophy PhD di bidang administrasi dan manajemen bisnis dari Asia University di Malaysia. Tanpa panjang lebar lagi, kami persilakan Pak Aman Suparman untuk bisa berbagi dengan kita sekitar waktu 10 menit kira-kira Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita Pak Emil. Di sini ada guru saya, Pak Ngatari, Pak Paul, dan mungkin di sini ada Pak Eko yang luar biasa tadi menyampaikan pembukaannya. Meskipun mohon maaf saya tadi agak tergelitik nih. HIPMI, Himpunan Petarung Muda Indonesia. Ini mohon maaf, kebetulan saya salah satu bendahara umum dan saya panitia di sana Pak. Gitu. Jadi sekali lagi permohonan maaf. Saya dari Solo langsung ke sini dan saya saksi di sana, saya panitia, saya pengurus BPP. Jadi memang kalau media itu kalau hal yang negatif cepet Pak. Gitu. Tapi insya Allah HIPMI bagian daripada aset nasional, itu dinamika anak muda biasa. Saya 18 tahun di HIPMI, tentu banyak prestasi, khususnya mungkin HIPMI juga ikut serta. Di situ ada HIPMI Syariah juga Pak. Gitu. Jadi saya di Kadin sebagai perwakilan di dunia usaha, di industri halal. Tadi disebutkan mungkin profil saya di industri halal Pak. Jadi saya baru pulang di Malaysia yang sebuah negara yang ekosistemnya cukup bagus Pak. Jadi kalau bicara halal tuh di sana bukan sesuatu hal yang mengerikan Pak. Tapi ini peluang bisnis. Gitu. Jadi makanya usaha saya itu tadi ada di halal food Pak, food and beverage tadi Kanik. Ada di fashion halal, orang menyebutnya mungkin modest fashion Pak. Dan ada di halal tourism. Jadi all about halal insya Allah. Nah, di situ ada yang unik. Saya tonjolkan di sini sebagai socksman. Pedagang kaos kaki, ini profesi satu-satunya Pak Eko di dunia. Gitu. Jadi saya kasih nilai tambah namanya kaos kaki halal. Jadi kalau bicara makanan, minuman halal itu sudah sangat biasa Pak Emil. Tapi gimana, kebetulan kuliah saya di bidang strategik, halal itu sebagai sebuah nilai tambah. Artinya dengan halal itu bisa meningkatkan nilai tambah sebuah produk maupun perusahaan. Tadi disinggung sama Pak Eko mungkin ada Wardah ya, gimana dengan value halal itu bisa menjadi champion di industrinya Pak. Bahkan sudah bisa kompetitif dengan industri di luar negeri. Jadi bicara halal, kita bicara masalah nilai tambah, bukan mohon maaf ownership Pak. Jadi kebetulan di Kadin ada yang muslim, non-muslim Pak. Ada yang punya industri halal, jadi kita bicara halal, syariah itu tidak eksklusif tapi inklusif. Nah ini poinnya, why halal? Kita sebagai pengusaha di Kadin itu melihat bahwa ini sebagai sebuah peluang usaha. Nah, sebelumnya, halal itu sifatnya sukarela Pak. Tapi sekarang bukan voluntary lagi, tapi mandatory sudah wajib. Dengan hadirnya Undang-Undang JPH nomor 33 2014. Siap tidak siap undang-undang itu sudah ada. Jadi pengusaha, kami di dunia usaha, melihat bahwa industri halal ini sebagai sebuah peluang yang harus dioptimalkan. Makanya tadi judulnya luar biasa, bahwa Indonesia sebagai tadi yang disampaikan Pak Eko, saya tertarik, bukan sekedar hope data-data. Tapi kita pengusaha harus mengisi peluang industri itu Pak. Gitu. Jadi saya bicara ini sebagai dunia usaha ya Pak ya. Biasa kalau di kampus ngomongnya kepanjangan, tadi saya lihat Pak Putu sudah mewakili, kalau data udah luar biasa KNKS. Next. Jadi 2024, ada apa dengan 2024? Mungkin 2023 kita akan hadapi. Tapi 2024 titik kritis industri halal itu akan diuji Pak. Kenapa? Karena undang-undang itu sudah mulai diberlakukan. Artinya industri halal itu akan menjadi trigger untuk ekonomi nasional Pak. Yang saya khawatirkan justru ada tantangan
saya mungkin ini data sekedar tambahan saja, begitu besarnya industri halal di dunia Pak. Jadi spendingnya itu 2 triliun US dollar lebih Pak. Mungkin halal food masih mendominasi ya, 1 triliun lebih Pak. Artinya kita harus melihat bahwa halal itu harus terintegrasi dengan keuangan syariah. Karena mohon maaf pengetahui anggota kita nih di Kadin, BSI sudah sangat bagus dengan menggabungkan beberapa bank syariah. Tapi mungkin produknya aja Pak, ini khususnya pengetahui di retail, ada beberapa produk yang dibutuhkan sama dunia usaha itu yang belum bisa support Pak. Jadi alangkah baiknya kalau boleh industri halal itu didukung sama bank syariah. Seperti misalkan kebutuhan modal kerja gitu Pak. Nah jadi selama ini di BSI mungkin produknya sudah sangat bagus, kinerjanya sudah bagus, tapi mungkin bisa digali lagi potensi di industri halal ini Pak, khususnya kebutuhan modal kerja. Jadi kalau di bank konven itu mungkin namanya bank pinjaman rekening koran Pak. Ya mungkin kalau di beberapa bank lain mungkin ada namanya musyarakah, ada mungkin mudharabah. Nah mungkin produk-produk itu yang kita butuhkan di dunia usaha untuk meningkatkan industri halal ini Pak. Gitu. Jadi saya melihat, saya masuk ke industri halal itu karena melihat peluang di industri halal itu sangat besar Pak. Meskipun ya kita ada tantangannya yang harus kita bereskan. Jadi kehadiran KNKS ini harapan kita untuk menjawab tantangan itu. Di industri halal, kuncinya adalah sertifikasi. Jadi yang membedakan produk halal dan tidak itu disertifikasi Pak. Karena secara de facto, makanan itu sebenarnya sudah halal. Mungkin teman-teman yang di Jakarta kalau makan bubur, ada bubur Pacenongan Pak. Itu ada tulisan halal. Tapi apakah yakin sudah halal? Wallahu a'lam bishawab. Artinya karena belum disertifikasi Pak. Nah harusnya ini menjadi tantangan bersama, kenapa pelaku usaha sampai membuat logo halal sendiri Pak. Dan saya tadi sampaikan, 2024 ini akan menjadi masalah Pak buat dunia usaha. Ini saya sedikit colek mungkin, alhamdulillah dengan adanya undang-undang JPH itu muncul BPJPH Pak. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan target yang luar biasa, 10 juta sertifikasi. Dunia usaha senang Pak. Tapi mungkin tadi yang disampaikan Pak Putu di depan, masih 47.000, sudah bulan November Pak. Ini jadi kendala Pak, gitu. Khususnya kami buat di dunia usaha. Gimana sulitnya diproses sertifikasi. Ada yang sudah sekian bulan belum keluar, ada pembiayaan, ini tantangan kita semua. Gitu. Jadi kita dunia usaha berharap bahwa industri halal itu menjadi lokomotif yang disupport sama keuangan syariah. Karena sistem syariah itu sistem yang berdasarkan nilai-nilai Islam Pak, bukan ownership. Mungkin Bapak yang nonton kemarin bola ya, gimana supporter Jepang itu memungut sampah Pak. Orang Qatar bilang, this is Islam. Artinya nilai-nilai Islam Pak, bersih bagian daripada iman. Tidak harus menjadi muslim katanya. Tapi nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan Pak. Nah apalagi di makanan yang masuk ke perut kita, pakaian kita. Saya kebetulan di Dewan Pakar MES selalu menggaungkan strateginya harus fokus. Kita punya 2 produk unggulan yang digaungkan sama Pak Peri Pak, Ketua Dewan Pakar kita. Pak Peri ingin di 2 produk kita fokus di food dan fashion Pak. Ini yang kita paling kompetitif Pak. Meskipun narasi aja, deskripsi aja, storytellingnya masih kurang tepat. Kita masih mengatakan mohon maaf, modest fashion. Artinya fashion yang berbasiskan style muslim Pak. Padahal saya selalu di kampus itu menarasikan bahwa ini harusnya menjadi fashion halal. Layaknya seperti makanan Pak. Kita misalkan ada salah satu brand minuman atau makanan, sudah ada sertifikat halal. Apakah itu produk halal? Yes. Apakah harus dimakan sama muslim? Tidak. Artinya, kita bicara kalau produk halal itu panduannya yaitu rahmatan lil alamin Pak. Jadi mohon maaf, karena literasi saya di Malaysia, saya muslim, di samping mungkin undang-undang JPH baru 10 tahun lah, 8 tahun ke belakang, 2014, saya punya pemahaman Pak, bahwa sebagai pengusaha, saya yakin apa yang disampaikan sama Tuhan itu betul, sama Allah tuh. Ya ayuhan nas, perintahnya untuk manusia, bukan untuk muslim saja. Kulu mimma fil ad halalan toiban. Artinya, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan baik. Jadi saya sepakat bahwa kita bicara halal itu higienis, berkualitas,
Makanya tadi keren produknya KNKS ada zona khas Pak. Kuliner, halal, aman, apa? Dan sehat. Wah itu luar biasa, ditambah sehat lagi Pak. Jadi kita pengusaha menyambut itu dengan baik. Saya yakin prospek industri halal dan didukung dengan keuangan syariah ini akan tumbuh Pak. Di negara lain yang mayoritas mungkin ya bukan muslim, keuangan syariahnya maju Pak. Market share-nya sudah di 20%. Kita masih di bawah 10 single digit. Ini tantangan kita semua. Kenapa? Karena ekosistemnya belum kebentuk Pak. Artinya dunia usaha kurang dilibatkan. Banyak anggota kita yang sudah ekspor, yang sudah di industri halal, belum kedetek. Ini kendalanya di data, makanya harapannya tadi keren banget Pak Putu menyampaikan data yang update sampai per November 2022. Saking update-nya datanya. Nah selama ini kita nggak punya data Pak. Ekspor sudah mulai dicatatkan di Bea Cukai. Ini langkah yang sangat baik ke depannya. Cuma saya mewakili dunia usaha harus realistis bahwa kita belum dapat dukungan maksimal dari industri keuangan syariah. Kita juga belum maksimal mendapatkan dukungan dari pemerintah. Aturannya biaya sertifikasi sekian rupiah. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Ini fakta Pak. Gitu. Jadi kami dari dunia usaha, khususnya Kadin, Kamar Dagang dan Industri, sudah membuat namanya BES, Badan Ekonomi Syariah. Salam hormat buat Bapak Ibu sekalian dari Ketua kami, Kepala Badan, Mas Topan. Beliau kebetulan berhalangan hadir, jadi diwakilkan ke saya. Beliau concern terhadap industri halal. Gitu, mungkin karena waktu terbatas, saya nggak membahas data, ini kalau di kampus saya bicara 1,5 jam Pak. Gitu, jadi karena kita sifatnya discuss, kita dalami lagi, tapi poin-poinnya saya ingin menyuarakan suara pengusaha. Kita lihat prospek bagus ke depan seperti apa, tapi ada tantangannya juga yang harus kita selesaikan. Kita harus jujur seperti itu Pak. Nah selama ini, mohon maaf, kebetulan di Kadin kita berinteraksi, audiens, kita terlalu dimanjakan dengan data-data yang positif saja. Kita harus berani membaca data-data yang kurang baik dan memperbaikinya Pak. Sehingga kami di dunia usaha concern, insya Allah prospek keuangan syariah ini luar biasa, prospek ekonomi syariah yang terdiri dari industri halal, ini insya Allah kedepannya makin baik. Pengusaha optimis 2023 kita akan menjadi champion di industri halal Pak. Cuma 24 ini tantangannya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan anggaran, mudah-mudahan ada media lebih bagus sehingga gaung industri halal ini dan proses sertifikasi menjadi kunci industri halal itu bisa diperbaiki. Bayangkan ini kalau teman-teman bankers di sini target 10 juta, kira-kira kalau achievementnya nggak nyampe 10% bagus nggak? Bayangin Pak, kita realistis loh Pak. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Dan kami stakeholder halal menagih itu. Dari 10 juta nggak nyampe 100 ribu Pak. 1% aja nggak. Mudah-mudahan insya Allah masih ada 1 bulan lebih. Pak Putu dan kawan-kawan bisa mendorong ya Pak ya. Bisa berkolaborasi sehingga mungkin dalam waktu 1,5 bulan ini melonjak menjadi 1 juta, 2 juta Pak. Amin. Gitu. Ya, baik. Sekian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya banyak titipan ini Pak, pengusaha karena Pak Aman agak sedikit vokal. Tolong sampaikan kondisi real di dunia usaha. Apalagi ketemu sahabat saya, ini guru saya, Pak Ngatari nih, kebetulan di BSI yang luar biasa. Mudah-mudahan produk retail bankingnya bisa mensupport industri halal ke depannya Pak. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Pak Aman Suparman. Ya tadi